Halo teman-teman, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara sekaligus bahasa persatuan. Oleh karena itu, penggunaannya harus mengikuti kaidah yang berlaku. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI edisi 5. Mari kita pelajari bersama agar kita dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selamat menyaksikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara dan bahasa persatuan. Penggunaan bahasa Indonesia harus mengikuti kaidah yang berlaku. Pedoman ejaan mengalami beberapa penyempurnaan hingga menjadi PUEBI edisi 5. PUEBI menjadi acuan dalam penulisan karya ilmiah, surat resmi, media massa, dan komunikasi sehari-hari. PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah pedoman resmi yang mengatur tata cara penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun tujuan PUEBI yang pertama, menyeragamkan penulisan bahasa Indonesia, yang kedua, menghindari kesalahan penulisan, ketiga, memudahkan komunikasi tertulis, dan yang keempat, menjadi pedoman dalam dunia pendidikan dan pemerintahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Perkembangan ejaan di Indonesia mengalami beberapa perubahan, yaitu dimulai dari ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901, kemudian ejaan Suewandi pada tahun 1947, dilanjutkan dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Kemudian PUEBI pada tahun 2015 dan yang terbaru adalah PUEBI edisi 5 tahun 2022. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan bahasa Indonesia serta kebutuhan masyarakat dalam berbahasa. Adapun ruang lingkup yang diatur dalam PUEBI meliputi 4 hal utama, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Keempat aspek tersebut menjadi pedoman agar penggunaan bahasa Indonesia dapat dilakukan secara baik dan benar. Dalam pemakaian huruf, PUEBI mengatur penggunaan huruf kapital, huruf miring, huruf tebal, huruf vokal, huruf konsonan, diptong, serta gabungan huruf konsonan. Contohnya, pada penulisan kata Presiden Republik Indonesia, Kota Bengkulu, dan hari Senin, menggunakan huruf kapital sesuai dengan ketentuannya. Selain itu, PUEBI juga mengatur penulisan kata. Aturan ini meliputi kata dasar, kata imbuhan, kata ulang, gabungan kata, kata depan, vertikal, singkatan dan akronim, serta angka dan bilangan. Contohnya, pada penulisan di rumah, dipisah karena di merupakan kata depan, sedangkan pada penulisan dibaca ditulis serangkai karena di merupakan imbuhan. Adapun pada kata anak-anak merupakan bentuk kata ulang dan kata bekerja sama merupakan gabungan kata yang penulisannya telah sesuai dengan kaidah PUEBI. PUEBI juga mengatur penggunaan tanda baca seperti titik, koma, titik dua, titik koma, tanda tanya, tanda seru, tanda petik, kurung, dan elipsis. Penggunaan tanda baca yang tepat akan membuat kalimat menjadi lebih mudah dipahami. Misalnya pada kalimat ibu berkata, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya ada penulisan unsur serapan. Unsur serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah yang telah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya adalah kata aktivitas, kualitas, sistem, risiko, dan ekonomi. Penyesuaian ini bertujuan agar penulisan sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Penerapan PUEBI memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah menyeragamkan penggunaan bahasa Indonesia, menghindari kesalahan penulisan, mempermudah pembaca memahami isi tulisan, meningkatkan kualitas karya ilmiah, serta menjaga kelestarian bahasa Indonesia. Berikut adalah contoh penerapan PUEBI. Penulisan yang benar misalnya, saya belajar di perpustakaan, ayah pergi ke Jakarta, dan mahasiswa sedang menyusun makalah.
Sedangkan penulisan seperti di perpustakaan, ke Jakarta, atau makalah dengan huruf kapital yang tidak tepat merupakan contoh penulisan yang kurang sesuai dengan kaidah PUEBI. Sebagai kesimpulan, PUEBI edisi 5 merupakan pedoman resmi yang menjadi acuan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. PUEBI mengatur berbagai aspek penting, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, hingga penulisan unsur serapan. Dengan memahami dan menerapkan aturan-aturan tersebut, kita dapat menghasilkan tulisan yang lebih jelas, tepat, mudah dipahami, serta sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Demikian pemaparan materi dari kelompok 4 yaitu PUEBI edisi 5. Semoga penjelasan yang telah kami sampaikan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah yang berlaku. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.